Audio Jungle. Yo, halo. Kembali lagi bersama kita. Mulia Sisters, setelah berapa lama ini? Setelah waktu yang cukup lama. Karena kesibukannya. Ya, Kita jadi baru bisa konten. betul sekali. Jadi kali ini kita akan ngebahas kembali tentang relationship. Pastinya, karena ya seiring berjalannya waktu kita menemukan sebuah ide baru dan juga ternyata kasus yang cukup sering terjadi di pertemanan kita nih. Dan mungkin bisa jadi juga terjadi di kehidupan lo semua dan bisa jadi nggak lo sadarin. Betul. Oke, jadi sesuai judulnya, topik kita hari ini, kita bakal ngebahas Tentang bukan dampak sih sebenarnya, mungkin kayak pengaruh. ya film Korea atau film Barat yang berbau romantik itu terhadap kehidupan keseharian kita. Lebih tepatnya mungkin spesifiknya ke relasi terhadap pasangan ya. Betul. Karena yang ditawarkan dengan terutama nih K-drama yang berseliweran di luar sana, menurut gue itu menciptakan suatu ide di otak kebanyakan cewek kalau pasangan kita tuh idealnya seperti itu. Betul. Dan berujung jadi timbul banyak hubungan toksik nih yang kita sering dengar-dengar di circle kita mungkin atau bahkan berseliweran di TikTok. Betul. Gitu loh. Ya. Dan yang kita lihat juga itu sebenarnya mungkin toksik itu setiap orang diverse banget ya maknanya, tuh kayak toksik yang seperti apa. Cuman karena mungkin dari film-film Korea atau drama-drama Korea ini tuh yang menciptakan ada idealisme nih pasangan tuh seperti ini, meskipun kita tidak terang-terangan menyatakan itu dalam diri kita ya, tapi karena kita melihat lah secara terus-menerus, unconsciously itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita yang mengatakan, gila ya punya pasangan kayak gini, keren banget punya pasangan kayak gini, romantis banget ya dia begini begitu kayak gitu lah. Bahkan lebih buruknya menurut gua ya, menciptakan suatu idealisme dalam otak kebanyakan cewek itu, hubungan yang baik itu seperti ini loh. Hubungan yang baik itu seperti di film Korea yang kalau misalnya lo nggak konflik, lo nggak drama, artinya hubungan lo tuh boring gitu. Boring, bahkan kayak istilahnya, wah kayaknya nggak ada ketertarikan sama lain gitu. Kayaknya perasaan itu udah nggak di situ lagi deh. Kayaknya udah nggak ada spark. Iya, kayak cinta itu udah hilang deh. Kayaknya itu nggak sih yang timbul di generasi zaman sekarang sejak timbulnya film-film kayak drama ini? Ini menurut pandangan gua ya. Iya. Lagi disclaimer, ini semua adalah kontekstual. Iya. Dan ini berdasarkan pengalaman kita. Jadi nggak bisa plek-plekan dibilang kayak referensi pernyataan kita nih yang paling benar. Mungkin di luar sana ada yang punya pendapat lain, and it's okay gitu ya. Ya betul. Dan kembali lagi, film romantis seperti apa yang ditonton oleh orang-orang yang terlibat kasus toksik ini ya? Nggak semua film romantis itu gue bilang toksik. Betul. Gitu. Dan mungkin karena lama-kelamaan kita mempelajari psikolog edukasi ini ya Ci ya. Gue melihat semakin ke belakang tuh jadi nonton film Korea tuh gue udah yang romantis ya. Genre romantis tuh jadi kayak gue nggak bisa lanjutin sih karena kayak terlalu banyak yang kita greget, banyak yang kayak kita greget, terus udah gitu kita juga bertanya-tanya kayak gila ini mind reading banget ya. Iya. Berharap orang ini melakukan ini sedangkan kita nggak pernah mengutarakan. Betul. Banyak banget tanda-tanda red flag sebenarnya yang dimiliki oleh tokoh utama di film-film K-drama yang malah menurut penontonnya itu unyu banget ya, begini gitu loh. Ya mungkin kita bisa bahas sih kayak perbedaannya tuh gimana sih pola-pola toksik yang ada di K-drama gitu. Ya sebenarnya tidak boleh terjadi di dunia nyata gitu. Betul. Mungkin gue mau ambil salah satu film, gue nggak berani nyebut judulnya, ntar gue dikira memberikan kritik, memboikot lagi gitu loh. Gue nonton satu film K-drama ini ya, waktu gue SMA gitu. Ceritanya tentang seorang cowok yang pinter banget di sekolahnya. Ini gue tahu nih. Pinter banget di sekolahnya, dia kayak idola semua cewek-cewek di situ. Dan ada salah satu cewek yang kategori bodoh gitu. Ini yang itu temanya mereka ini SMA bukan sih? Iya, mereka ceritanya SMA gitu. Cowok ini dari keluarga kaya, pinter gitu loh, idola. Cewek ini keluarga biasa-biasa aja, bahkan cenderung kerek. Dan nggak berprestasi sama sekali. Iya. Tapi si cewek ini tuh suka sama si cowok ini. Padahal cowoknya udah menunjukkan tanda-tanda red flag kayak
tindakannya tuh yang kayak cuekin, terus udah gitu yang kayak diemin. tidak mengapresiasi usaha si cewek ini gitu loh. Terus bahkan si cewek ini pernah sekali dia ngirimin kayak surat cinta gitu ke cowok ini, malah surat cintanya itu dikoreksi gitu. Tulisan lo tuh harusnya grammarnya nggak kayak gini loh. Kata-katanya salah, hurufnya salah kayak gini. Menurut gue itu melihat sebagai sisi manusia ya, cowok kayak gitu tuh artinya cowok yang tidak bisa menghargai sih. Lu usaha kecil kayak gitu aja tuh tidak bisa kayak, oh thank you ya, lu udah jujur sama gua. Betul, ini kayaknya gue tahu dramanya deh nih. Iya, dan bahkan booming ya. Yes, booming banget gitu loh. Pada saat itu orang mikir, gila nih cool banget sih. Ternyata cowoknya jahat sama ceweknya, tapi sebenarnya dia suka. Jadi tuh lu menimbulkan ide di otak orang-orang, oh kalau lu menunjukkan rasa sayang ke orang, lu bisa dengan cara menyakiti dia loh. Setuju. Sebenarnya kayak gitu, tapi nggak ada yang sadar loh. Dan dianggapnya jadi gini, lu kalau mencintai seorang, lu harus bersakit-sakit sampai kayak you sacrifice everything, terus udah gitu lu yang kayak rasanya tuh kayak lu self-sabotage diri lu sendiri gitu loh. Padahal kayak lu rasanya sebenarnya udah menderita, dan penderitaan sama dengan cinta itu yang diinterpretasi nggak sih jadinya? Ini menurut pendapat gue ya. Padahal sebenarnya kalau menurut gue, kalau misalnya emang lo sama-sama suka, ya sudah tunjukkan dengan bentuk kasih sayang juga gitu. Kenapa harus dengan menyakiti? Iya. Dan gue juga nonton drama yang pada masa itu tuh ya, yang ceritanya ada cewek ini nyamar jadi cowok masuk ke suatu grup kayak boy band gitu. Jadi dia nyamar jadi cowok. Dan ternyata si ketua dari boy bandnya ini tuh suka sama si cewek ini. Tapi dia menunjukkan dengan cara dia ngerjain si cewek ini lah, kayak terus ngeluarin kata-kata kasar, lu direndahin, kayak suara lu tuh nggak bagus, gini gitu. Kan udah gitu kok bisa tumbuh rasa cinta sih? Iya, si cewek ini tuh malah kayak, oh dia mungkin dia sayang kali ya sama gue, dia ngata-ngatain gue tuh sayang sebenarnya. Dia yang satu abuser, satu lagi victim, kok bisa lu cinta? Sama bonding gak sih soalnya? Iya, dan si cewek, kebanyakan cewek di film Korea ini ya, kayak alih-alih, kalau lu emang punya perasaan sama cowok itu, lu datang, lu tanya, coy, kita nih hubungannya tuh gimana sih sebenarnya? Minta kejelasan. Lu malah kayak, oh enggak sih, kayaknya gue yang terlalu jelek banget untuk dia, kayaknya sampai di sini aja sih. Mungkin dia emang lebih bahagia dengan orang itu. Jadi lu menciptakan budaya mind reading. Nah, masalahnya cewek ini lagi dia berpikir, gue udah berusaha deh mencari cinta yang jelas-jelas tuh unavailable bagi dia. Jelas-jelas ini cowok, ya, dia tidak bisa mencintai lu. Sedangkan ada second lead-nya nih. Ya. Second lead-nya jelas-jelas memberikan cinta, dan mungkin dengan yang pengalaman dia ya, karena bagi gue cinta adalah gue yang mengorbankan sana sini. Sedangkan dengan second lead ini yang jelas-jelas available secara emosi, mature, apa semua dia anggapnya datar, membosankan, boring, tapi gue nggak merasakan spark. Gitu. Ya emang benar sih, kalau misalnya film kayak drama hubungannya tuh healthy, ya lu mungkin cuma sampai 2 episode tamat gitu. Bahkan cuma 1 menit selesai. 1 menit selesai, gue suka sama lo, gue juga suka sama lo, yuk coba yuk, gitu loh. Dan sebenarnya kayak spark itu sebenarnya penting untuk supaya istilahnya lo udah ketertarikan. Cuma jangan sampai kayak malahan lo mencari sparknya itu sendiri, dan itu kan yang terjadi kan dalam drama-drama Korea, bagaimana mereka tuh kayak sepanjang 16 episode itu kayak sparknya tuh kayak wah, kayak lu harus gitu lu harus cari masalah supaya spark itu tumbuh. Serius, makanya gue udah nggak bisa lagi sih nonton romantic drama itu, karena udah nggak relate banget sama gue, sangat-sangat tidak dewasa sih. Jadi udah nggak enak aja kan? Ya, dan banyak ya sebenarnya lu pasti pada nggak sadar, kayak drama yang membenarkan perselingkuhan. Sebenarnya lu nggak sadar, lu hitung deh, ada berapa banyak sih kayak drama yang si cowok tokoh utamanya ini sebenarnya udah punya tunangan. Gue tahu nih. Sebenarnya dia sudah berada dalam hubungan yang safe dengan sahabat masa kecilnya. Mereka tuh mungkin hubungannya udah oke gitu loh dengan sahabat masa kecilnya. Mereka udah sampai tahap yang saling mengerti satu sama lain. Sparks yang jedak-jedok itu udah nggak diperlukan lagi, tapi gue saling peduli gitu. Datanglah tokoh utama cewek ini yang punya mungkin sesuatu yang baru gitu, yang adrenalinnya lebih tinggi, dan akhirnya dia nge-snatch loh tunangan orang ini sebenarnya loh. Ini yang dari si second lead. Itu tentara itu. Salah satunya film yang tentang tentara korut dan tentara korsel itu ya, film itu ya. Maksudnya lu udah tahu loh ini udah ada tunangan. Ya. Terus lu yang bener nge-snatch, dan masalahnya si cowok ini juga tetap jalanin diem-diem tanpa kasih tahu dulu sama tunangannya kan? Iya. Dia nggak memberi kejelasan, kayaknya gue suka sama cowok lain, cewek lain, lebih baik kita sampai di sini aja. Kayak bener-bener cut
clear gitu. Nggak Jangan tetap di jalan, ya wajar nggak sih sebenarnya yang second lead-nya ngomel-ngomel. ngomel-ngomel. Dan udah gitu banyak kan netizen ngomongnya apa? Dasar lo Iya. Ganggu hubungan romantisnya ini aja. Iya. Kalau kita lihat dari sisi helikopter, ya salah salah pemain utamanya lah. Kedua yang cewek sama cowok itu kok lu bisa-bisanya jelas-jelas sudah dalam hubungan tunangan ya, kalau misalnya tidak mau sama sebelumnya, lu akhiri jalani sama yang baru ini. Iya. Dan sepanjang film itu kan ya gitu dah. Makanya orang-orang kayak unyu, lu unyu dari mana? Menurut gue tuh unyunya cuma kayak nggak ada sih sebenarnya, Len. Karena mungkin orang-orang suka membuat fantasi sendiri di pikiran mereka. Dan akhirnya mereka itu sebenarnya kayak gitu tuh sugesti loh yang ditanemin, kayak nonton-nonton begitu ya. Bener sih emang kata pakar-pakar itu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu tonton karena itu akan tertanam di alam bawah sadarmu gitu loh. Antara kita bisa jadi yang amit-amit sih ya, abuser atau victim. Iya. Kayak jadinya gue tuh sering banget ya ngelihat kayak di TikTok tuh, tanda kalau wanita mencintaimu, dia akan sering marah-marah dan mencari masalah. Hoi, itu perempuan mana gitu loh, wanita mana, kayak gitu deh. Ya itu berarti sebenarnya dia nggak bahagia lah kalau udah sampai marah-marah, ngomel-ngomel, komplain-komplain. Iya, jadi menurut gua lebih baik kita tuh bijak sebelum benar-benar menerima sebuah informasi terang-terangan ya, bener nggak diolah gitu loh. Ya mungkin salah satunya juga bagaimana cara kita bisa mengenali diri kita. Betul. Ya ke psikolog nggak sih, kemana lagi gitu. Bisa jadi psikolog atau ada yang mental health practitioner lainnya gitu. Ya lu bisa mulai coba dengerin gitu, kayak banyak kok sebenarnya di YouTube juga, di mana-mana. Psikoedukasi. Iya, psikoedukasi ya namanya ya. Oke, jadi percaya deh sama gua. Kalau misalnya hidup lu tuh udah less drama ya, atau lu udah menuju ke arah mental yang sehat, pasti lu kesama deh kayak kita, lu udah nggak relate lagi sama kayak drama yang unyu-unyu ini. Udah nggak bisa, udah ganti genre jadinya. Iya, gitu. Dokumenter lama-lama. Gitu sih. Jadi palingan kayak, ya kalau gua bilang sih masalah kayak drama dan film barat-barat yang berbau romansa banget gitu ya. Kalau mau dinikmati tetap bisa dinikmati. Kalau mau tujuannya menikmati ya. Tapi kalau misalnya kita malah mendalami kita sampai merasakan gimana banget, wah jangan-jangan itu yang terjadi dalam kehidupan Anda. Iya, kenapa lo bisa relate banget nih sama karakter ini? Aduh, ya bisa jadi kehidupan lo juga sebohwat itu, hubungan lo sedrama itu. Bisa jadi. Gitu. Ini menurut kita. Gitu, iya. Ya bener juga sih, kenapa ya? Gue baru nyadar sih di titik ini kenapa cowok tuh nggak suka, banyak cowok yang nggak suka nonton drama. Karena belibet, chaotic banget. Ya libet, cowok tuh kayak, ya udah lu mau apa sih, ngomong aja. Iya kan? Cewek ini sebenarnya emang suka kesana kemari. Dulu gue gitu juga sih. Biasanya apa sih, mind reading, tidak ada. Biasanya kasus yang banyak terjadi ya mind reading. Mind reading itu kayak lo berpikir, lah gue kan pasangan lo harusnya udah tahu dong, gue maunya apa yang gue nggak suka, masa harus gue bilangin lagi? Kita kan, ya gimana, kita manusia ya, kita bukan ahli cernayang yang bisa baca-baca pikiran lo, gitu. Betul. Jadi mungkin sejauh ini yang bisa kita ambil ya dari drama, bijak-bijak bener dalam menonton film itu. Ya, tapi tidak semua, bukan artinya semua isi dari K-drama itu buruk ya. Tetap ada kadang tuh pesan-pesan moral yang bagus juga untuk kehidupan. Jadi kitanya sendiri yang pilih genrenya. Ya, pintar pilih genre, pilih pesan juga apa yang disampaikan gitu loh. Dan konteks, kembali lihat konteks, penting banget kayak gitu. Jangan semuanya tuh digeneralisasi. Tapi sebenarnya ada film-film yang romantik, tapi gue sekarang malah banyak kan film Indonesia sih yang romantik, yang sehat ya, yang sehat kayak gue rekomen film-film Indonesia banyak banget sekarang yang malah menurut gue lebih sehat sih, kayak bahas tentang hubungan yang realistis gitu. Iya. Dan nggak serta-merta tentang romantik terus, itu ada beberapa yang kayak tentang relasi dengan orang tua, relasi dengan saudara, itu yang membuat ya sumber-sumber untuk diri kita tuh semakin tahu, oh ternyata hubungannya saya tuh seperti ini loh dinamikanya. Betul. Ya. Oke, sekian dulu dari kita. Sampai bertemu
di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, share kalau mungkin ada teman kalian yang membutuhkan penerangan. Semoga video ini bisa berguna bagi kalian. Like juga. Dan see you di video berikutnya. Kita akan coba untuk update lebih sering dan ya pokoknya semoga pesan kita bisa berguna. Amin. Dadah. Dadah.